Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Sekali lagi saya ulangi, Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita semua. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang bisa saya ambil pada saat ini yaitu takutlah akan Tuhan senantiasa. Sebelum kita masuk kepada teks kita pada saat ini, kita harus tahu dulu bagaimana latar belakang kitab Amsal ini dan siapa penulis kitab Amsal ini. Nah, kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo yang terkenal akan hikmat dan pengertian dari Allah. Kitab Amsal singkatnya merupakan kumpulan dari amsal-amsal, yaitu sejak atau ucapan-ucapan ringkas yang berbentuk nasihat untuk mendidik manusia. Kitab ini ditulis dalam bentuk puisi yang artinya tersusun secara teratur. Nah, tujuan penulisan kitab ini untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Dalam Amsal ini, orang bijak menggunakan kata untuk memunculkan dua sikap, yaitu iri kepada orang berdosa atau takut akan Tuhan. Amsal ini disebut Amsal orang-orang bijak karena berisikan dalam menjalani kehidupan dengan segala macam masalah dan persoalan yang harus dihadapi oleh manusia. Misalnya, seringkali kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, sehingga ketika kita melihat orang lain lebih sukses dari kita, padahal menurut kita dia hidup dalam dosa. Jikalau ada pertanyaan seperti ini, mengapa kita harus takut akan Tuhan? Nah, bisa kita jawab, takut akan Tuhan menjadi penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena tanpa Dia, hidup kita tidak mempunyai arah. Tanpa Dia, pergumulan hidup akan menjadi kepahitan dan kesakitan yang menghempit dan menghancurkan kita. Tetapi di dalam takut akan Tuhan, kita akan menikmati pemeliharaan itu, yang artinya juga kita menikmati kehidupan kita ini. Nah, saya akan menyampaikan 2 poin pada saat ini. Yang pertama itu tentang jangan iri kepada orang jahat. Di ayat 17 mengatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah, iri adalah sebuah ketidakpuasan orang lain lebih berhasil daripada kita. Kalau istilah zaman sekarang itu bisa kita katakan itu SMOS, yang artinya itu senang melihat orang susah. Banyak kita yang anak remaja pada saat ini pasti kita pernah merasakan seperti itu. Kita misalnya contohnya itu kita mau bikin musuh, ketika teman kita musuh kita ini kena musibah, pasti kita senang melihat dia menderita seperti itu. Apalagi jika kita melihat bahwa orang yang lebih berhasil dan kita
itu adalah orang yang tak menurut kita tidak lebih baik dari dia, kita biasanya membuat anak Tuhan itu iri terhadap orang-orang berdosa. Antara lain adalah bahwa orang berdosa justru hidup dalam kemewahan. Ketika melihat bahwa ada orang-orang tidak benar, justru kelihatannya diberkati dalam kelimpahan. Tentu saja normal rasa itu mulai mengganggu iman kita, sehingga ingin rasa kita seperti mereka. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita jangan iri kepada orang lain. Nah, takut akan firman Tuhan bisa kita baca dalam Amsal 23 ayat 7b, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Bisa juga kita buka dalam Mazmur 111 ayat 10, dikatakan, pergumulan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berhasil melakukannya berakal budi yang baik. Pujian-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya, dan menyikapi kehidupan yang rasanya serba tidak adil ini, yang pertama yang harus kita ingat adalah takut akan Tuhan. Sebab itulah permulaan pengetahuan dan hikmat. Kita perlu memiliki pengetahuan firman Allah dan hikmat Allah agar menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi berbagai hal. Berhikmat adalah artinya kita tahu melakukan, bertindak dan berkata dengan benar. Hal berhikmat itu kita dapat dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai anak Allah, ketika kita melihat kehidupan orang fasik atau berdosa, kita harus berhikmat supaya kita tidak jatuh dalam iri hati dan dengki, sehingga kita juga tidak jatuh dalam keinginan yang sama seperti mereka. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, membenci kesombongan, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi takut akan Tuhan adalah benci terhadap dosa. Seringkali orang berpikir bahwa kriteria orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang rajin pelayanan, tapi kemudian kelakuannya, hidupnya gak jadi kesaksian yang mempermuliakan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidupnya sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan adalah berusaha menjauhi jalan-jalan yang jahat. Ilustrasi yang boleh saya ambil pada hari ini yaitu tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi nasibnya baik. Seringkali saya mendengar teman-teman saya berkata, kok bisa ya orang yang tingkah lakunya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi nasibnya baik seperti itu. Sedangkan kita yang selalu berusaha berbuat baik, tidak pernah mendapatkan sesuatu yang baik. Firman Tuhan sangat jelas mengingatkan kita agar kita jangan iri kepada orang lain. Sebab itu saudara-saudariku, marilah kita belajar mensyukuri apa yang ada pada diri kita dan meneruskan berbuat baik dengan takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan, masa depannya sungguh ada dan harapan selalu ada untuk mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, poin yang kedua yaitu janji Tuhan akan masa depan. Tuhan telah menyiapkan masa depan yang cerah untuk umatnya.
Bisa kita baca pada ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mungkin pada saat ini Anda sedang merasakan galau akan masa depan atau menjadi ragu tentang masa depan. Ingatlah firman Tuhan ini, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan menjamin masa depan kita, namun hal yang harus kita lakukan adalah tetap hidup akan Tuhan dan tidak iri terhadap orang-orang yang berdosa, yang kelihatannya hidup mereka lebih baik daripada kita. Lakukanlah semua yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya, sehingga masa depan yang penuh harapan dan harapan yang pasti telah menanti kita itu menjadi milik kita. Kalaupun kita harus melewati masa penantian, tetap genggam harapan di dalam Tuhan, sebab masa itu pasti akan sesuai dengan ketentuan Tuhan. Nah, menjadi kesimpulan yang boleh kita ambil pada saat ini yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa membawa kita kepada rancangannya yang indah dan indah akan pada waktunya. Walaupun kadang pengalaman kita sering terbalik dari yang kita harapkan, tetapi satu hal yang harus kita pegang adalah bahwa selalu ada rencana besar Allah dalam kehidupan kita pribadi. Oleh karena itu, jangan pernah iri melihat keberhasilan orang-orang yang didapat dari jalan yang tidak benar. Kita harus percaya kepada diri kita sendiri, kita harus percaya kepada Tuhan, kita terus berbuat baik kepada orang lain, dan jangan pernah kita iri terhadap orang-orang yang berdosa. Karena takut akan Tuhan itu adalah benci terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kita sebagai orang Kristen harus bisa mentransformasikan kebaikan kepada orang lain. Misalnya ada teman kita yang meminta pertolongan kepada kita, kita harus bisa membantu dia sebisa kita. Kemudian kita tidak boleh senang melihat penderitaan orang lain, senang melihat teman kita susah. Kita sebagai orang Kristen, kita harus menjauhi sikap itu, karena Tuhan mengajarkan kita harus saling menolong, dan kita tidak berbuat jahat kepada sesama kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami telah belajar dari kitab Amsal ini Tuhan, untuk selalu meninggalkan perbuatan yang jahat Tuhan, dan kami benci terhadap orang yang berdosa Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu berbuat baik kepada teman kami Tuhan. Bapa yang baik, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Janganlah biarkan kami Tuhan hanya mendengar firman-Mu ini Tuhan, tetapi ajarilah kami Tuhan agar kami bisa melakukan firman-Mu ini Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.